Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa saya Bung Ujo Bima Sena dalam acara talkshow malam hari ini dan sudah beberapa waktu dari kemarin ya kita nggak tahu dan saat ini kita jumpa. Namun demikian mungkin dua hari nanti akan berturut-turut talkshownya kita malam hari ini. Dan baik di ujung telepon sudah ada rekan-rekan kita yang sudah hadir di studio namun di ujung telepon. Saya ucapkan selamat malam Bung Jumudi yang sudah lama tidak ketemu nih. Halo Bung, selamat malam Bung. Malam. Iya, gimana Bung? Salam sehat. Iya, salam sehat. Sehat Bung ya. Oke, baik. Oke, terima kasih Bung Jumudi, selamat malam dan salam sehat. Bung Yandi, selamat malam Bung Yandi. Selamat malam dan selamat malam juga semuanya. Salam sehat. Iya. Selamat malam para pemirsa dimanapun berada. Oke, baik, terima kasih. Bung Cilik, selamat malam Bung Cilik. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya. Selamat malam semua rekan-rekan yang ada di ujung telepon. Iya. Dan juga termasuk pemirsa Radio Monika Surya FM. Iya, oke. Mudah-mudahan kita sehat sehat walafiat. Oke, terima kasih untuk pendengar Radio Monika FM. Saya ucapkan selamat malam juga dan selamat mengikuti acara talkshow malam hari ini. Bung Paul, selamat malam Bung Paul. Selamat malam Pak, selamat malam, salam sehat semuanya Pak. Oke, luar biasa. Sudah siap Bung ya? Tadi lagi acara di rumah. Sudah siap Bung ya, Bung Paul? Oke, terima kasih. Aman. Aman. Oke. Oke, baik. Terima kasih untuk rekan-rekan dan salam kompak persahabatan bersama radio kesayangan Anda Monika Surya FM dan bersama Bung Jos Limasina. Baik, untuk tema malam hari ini di acara talkshow malam hari ini tentunya yang ada kaitannya dengan ujung tahun 2020 yang mana seluruh anggaran untuk realisasinya akan berakhir di bulan Desember ini. Bagaimana kira-kira Barito Timur dilihat dari berbagai segi dan malam hari ini akan kita diskusikan bersama rekan-rekan yang ada di studio. Yaitu temanya untuk rekan-rekan di mana saja berada dan juga untuk rekan talkshow malam hari ini temanya adalah hari ini finalisasi dengan maksud saya hari ini finalisasi anggaran 2020 ya. Hari ini finalisasi anggaran 2020. Sebentar. Tadi ada Bung Jumudi, Bung Paul, Bung Yandi dan Pak Cilik. Saya ingin Bung Paul komentar dulu yang pertama kali ini. Bung Paul, silakan Bung. Apa yang Anda bayangkan dengan hari ini finalisasi dengan anggaran berkaitan dengan anggaran tahun 2020 ini? Bung Paul, silakan. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Oke, ya, kalau saya melihat semuanya kan sudah masuk di tanggal keramat nih Pak. Tanggal keramat ini kan sudah tanggal yang sudah masuk tanggal terlarang. Semua sudah tidak boleh lagi melakukan aktivitas. Nah, nanti kita melihat, kita rewind lagi ini selama perjalanan masa anggaran ini kira-kira apa yang sudah dicapai, apa yang belum dicapai Pak. Nah, ini kan sudah masuk tanggal merah, tanggal anggaran kalau menurut saya Pak. Ya, ini kita bisa melihat kembali sejauh mana pencapaian kita, apa yang sudah didapat, apa yang belum. Nah, semuanya akan terevaluasi sendiri Pak. Nanti masing-masing SKPD kan juga bisa melihat sejauh mana pencapaiannya, mana yang sudah dicapai, mana yang belum. Semuanya nanti akan terlihat jelas Pak. Nah, itulah makanya sudah masuk di finalisasi anggaran ini, ya kita lihat Pak. Apa yang sudah dicapai, apa yang belum. Mungkin itu Pak yang bisa saya gambarkan secara ringkas dulu Pak. Terima kasih Pak. Oke Bang Paul, terima kasih. Poinnya dapat, memang hari ini keramat memang betul. Saya nyatakan betul keramat, karena keramat ini biasanya ada kaitan dengan gaib gitu. Bung Jumudi, boleh dikomentari Bung, silakan Bung. Oke. Bung Jumudi cari tempat yang agak ini ya, yang agak bagus ya, biar suaranya oke ya. Ini bagus sudah. Iya sudah bagus, ditahan Bung ya.
Jangan napas ya. Oke, selamat malam yang beristirahat di rumah dan selamat malam untuk seluruh teman-teman yang ada di studio pada malam hari ini. Dan juga kita berbicara sudah beberapa waktu yang telah lewat, saya tidak pernah mengutarakan di Radio Surya Monika ini. Iya, Kenapa iya, banyak artinya kesibukan. Nah, pada malam hari ini kebetulan kita sendiri di rumah, artinya dalam keadaan sehat. Nah, pada malam hari ini saya berbicara tentang artinya anggaran yang ada di Barito Timur. Nah, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk pemirsa di rumah, anggaran 2020 ini sebenarnya sejak awal, artinya per Januari, Februari, Maret, Juni, kalau kita melakukan artinya pendidikan, artinya proyek-proyek paket yang ada. Nah, pada tanggal 6 Oktober bulan 9 itu ada perubahan anggaran. Nah, itu artinya APBD Murni itu mendapatkan kendala. Kendala artinya tentang pekerjaan sehingga artinya lupa lagi. Nah, itu setelah 500 miliar perubahan anggaran yang ada di Barito Timur. Kalau kita lihat pertama pada ini Halo Bung Jumudi, mohon izin bisa geser sedikit lagi Bung, suaranya agak putus-putus. gimana? Iya, sekarang bagus. Oke, sekarang bertahan ya. Lalu Oke, ya. perlu kami sampaikan perjalanan APBD 2020 ini mendapatkan kendala lagi. Karena saya sampaikan sejak artinya bulan Juni sampai September bulan 9 itu ada perubahan anggaran. Nah, di dalam artinya APBD murni tahun 2020 ini sebenarnya itu banyak artinya anggaran-anggaran tidak tersalurkan, baik pekerjaan, proyek, dan lain sebagainya. Nah, di dana APBD perubahan ini sebenarnya saya lihat, sudah saya pantau dari beberapa desa, beberapa wilayah, termasuk yang sangat kelihatan sama sekali. Itu Taman Kota. Taman Kota itu kalau kita lihat baru berjalan, baru selesai. Artinya kalau presiden kita di SMA itu kalau tidak salah pekerjaan itu mencapai cuma sekitar artinya 40%. Nah, pertanyaan saya, ini sudah tanggal 15. Tanggal 15 ini artinya apakah benar bisa dilaksanakan, diteruskan pekerjaan itu atau bagaimana? Nah, ini bukan cuma saya melihat Ya. Pernah kedua, perlu kami sampaikan jalan lintas wilayah itu terusnya ke Dorong. Pekerjaan kita melihat yang dikatakan oleh Bung Paul itu tadi, kita ini sudah di tanggal tanggal sesuai dengan anggaran pemerintah itu pengeluaran anggaran itu dari tanggal 15. Nah, ini salah satu artinya saya artinya pertanyaan. Nah, menurut kami, apakah yang disampaikan atau dikerjakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur tahun 2020 ini sangat gagal, bukan gagal lagi, ini sangat gagal.
Kenapa saya katakan beberapa paket proyek yang jelas kita lihat setiap hari, setiap saat, setiap detik adalah pertama yang kami lihat adalah Taman Kota, dan kedua Jalan Lingkar. Itu yang kelihatan. Belum yang lainnya. Ini salah satu artinya koordinat kita untuk artinya melihat bahwa ya, ini bisa diselesaikan dan belum daerah lain. Ini di daerah-daerah kabupaten yang seputaran Barito Timur, seputaran Penyalayang. Nah, menurut kami kita pada tahun 2020 ini pasti mendapatkan dana lagi. Dana apa? Dana silpa. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan kami kepada pemerintah itu, bahwa kami menyatakan pemerintah itu tidak mampu memimpin dan tidak mampu mengelola, artinya pemerintah yang baik. Maka oleh sebab itu menurut kami itu gagal sama sekali, artinya pemerintah Batu Timur untuk melakukan pembangunan yang ada di Batu Timur pada saat ini. Kenapa? Karena kita melihat pekerjaan yang ada itu, ini sudah 15 hari ini, besok tanggal 16, jadi tidak ada pengeluaran anggaran itu. Boleh, tolong dicatat dan tolong dicek nanti. Dua paket yang sangat krusial itu di tengah-tengah kita. Setiap hari kita lihat adalah Jalan Lingkar, Kabupaten Batu Timur dari Jakarta menuju ke Durung. Dan lagi artinya Taman Kota. Nah, ini salah satu artinya contoh bagi kita bahwa anggaran yang dilakukan di perubahan ini terdapat lagi dana silpa. Nah, maka oleh sebab itu kami tegaskan jelas apabila anggaran tersebut bisa ada pembayaran, berarti sudah pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Berarti ada tingkalikumnya antara artinya pemerintah dengan artinya pengusaha. Oleh sebab itu, artinya mari kita pilih semuanya pekerjaan dan segera selesai itu nanti bisa dicairkan berapa persen dalam pekerjaan itu. Kalau itu pembayarannya 100%, permainan antara pemerintah dengan pihak pengusaha ini tadi. Jadi ini tidak perlu kami lihatkan. Dan tentu ketiga menjadi contoh dan artinya apa? Kita lagi jalannya Dayo Muara Pelantau itu hanya pekerjaan kalau tidak salah sekarang sampai detik ini itu paling banyak itu 30%. Nah, itu terancam. Ancam artinya dan itu tidak bisa gitu loh. Dan jadi itu tidak bisa diteruskan. Maka akhirnya terjadilah pekerjaan yang tidak artinya baik. Maka oleh sebab itu kesalahannya adalah kesalahan pemerintah daerah. Kenapa dilakukan artinya apa itu pelelangan? Artinya sudah dekat waktunya. Itulah yang saya katakan unsur kesalahan pemerintah daerah. Untuk apa? Untuk menjadi dana silpa lagi anggaran-anggaran yang ada. Kalau memang menjadi dana silpa. Nah, kalau dana itu dilanjutkan pembayaran dan artinya penyelesaian bahwa adalah penyalahgunaan oleh pemerintah dan pengusaha. Berarti mereka kerjasama. Nah, mungkin itu menurut artinya analisa saya anggaran yang ada di Batu Timur tahun 2020 itu semuanya kalau saya melihat berjalan paling banyak berjalannya kurang lebih sekitar 50% atau 45%. Yang 50% belum berjalan. Artinya dianggap gagal. Karena apa? Batas waktu pengeluaran anggaran itu pemerintah itu tanggal 15 ini. Yang dikatakan oleh Bung Paul itu tadi bahwa itu batasnya hitam putihnya. Artinya anggaran yang ada di Batu Timur. Mungkin itu sebagai penyampaian saya tentang pengamatan tentang pembangunan di Batu Timur yang dilakukan oleh pemerintah daerah Batu Timur seakan-akan gagal setiap tahun sejak periode kedua ini. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Luar biasa Bung Jumudi. Tapi sayang ada tadi yang putus-putus. Mungkin poinnya sudah dapat ya, sudah dapat aja ya. Poinnya sudah dapat. Yang intinya menyampaikan bahwa di tahun 2020 akhir ini, yaitu yang ada kaitannya dengan kalau Bang Paul tadi menyampaikan hari keramat ya hari ini.
Kalau dikaitkan dengan judulnya yaitu hari ini finalisasi dengan maksud saya finalisasi anggaran 2020 ya. Hari ini finalisasi anggaran 2020. Oke, baik. Pak Cilik, silakan Pak. Ada waktu untuk Pak Cilik, silakan Pak. Ya, terima kasih Bung Jos. Artinya begini Bung Jos. Sesuai dengan ketentuan bahwa tanggal 15 Desember itu sudah tutup buku untuk pencairan belanja modal begitu. Nah, jadi oleh sebab itu, memang apa yang disampaikan Bung Mudi tadi sangat disayangkan kalau ada beberapa kegiatan yang belum sempat istilahnya dimanfaatkan begitu. Sehingga ini biasanya terpaksa harus dikembalikan jadi silpa begitu. Sebenarnya keinginan kita tiap tahun itu dana itu harus habis, jangan sampai disilpa terus. Nah, nanti akhirnya kan seolah-olah pemerintah Kabupaten Barito Timur itu tidak mampu membelanjakan anggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi oleh sebab itu, maka setiap tahun APBD kita ini menurun. APBD dari pusat ini menurun kelihatannya. Jadi oleh sebab itu, keinginan kita sampai kemarin waktu ada RDP dengan Dinas PO termasuk pejabat Sekda kemarin, saya beri saran. Karena alasan mereka bahwa proyek ini tidak terlaksana itu karena kurang tenaga perencana. Saya bilang, itu kan ada dananya khusus untuk perencanaan itu. Apa tidak boleh dikonsultasikan kepada yang istilahnya independen begitu kan? Tidak usah harus mengharapkan tenaga teknik DPO untuk membuat perencanaan tata gambar itu. Ya, akan dipikirkan kata pejabat Sekda. Supaya jangan sampai setiap tahun kita ini kegiatan proyek terlambat terus. Nah, karena DPR sudah mengesahkan APBD itu mulai bulan November tahun sebelumnya kan begitu. Begitu disahkan, maksud kami itu semua sudah bisa dilaksanakan walaupun belum mendapat persetujuan gubernur. Paling tidak tinggal gambarnya dulu kan begitu. Kalau menunggu persetujuan gubernur, ya apalagi ini tahun ini gubernur kan sedang pemilihan kepala daerah. Kemungkinan besar itu bisa agak terlambat. Nah, jadi oleh sebab itu ya keinginan kita bahwa jangan sampai menunggu gubernur. Kalau sudah disetujui di DPR itu berarti sudah istilahnya APBD itu. Walaupun bergeser sedikit paling sedikit gesernya kan begitu. Kalau sudah mendapat evaluasi gubernur, tapi biasanya jarang ada perubahan lagi. Kalau sudah disetujui DPR, pasti gubernur itu mengesahkan aja lagi kan. Jadi keinginan kita begitu DPR sudah mengetuk anggaran itu bulan November itu, paling tidak Januari Februari itu sudah selesai dibikin perencanaan apabila ada kegiatan proyek kan begitu. Sehingga tidak terlambat. Jadi bulan misalnya Februari sudah ada perencanaan, jadi bulan April itu sudah mulai start kerja kan, lelang dan sebagainya. Begitu keinginan kita DPR. Kemarin sudah kita sarankan kepada rapat RDP dengan Dinas PO, termasuk dihadiri oleh pejabat Sekda kemarin itu, Bung Jos. Nah, kita menghindari ya kegiatan ini ada yang tidak sempat dilaksanakan sehingga terjadilah silpa dari belanja modal kita ini. Itu kira-kira Bung Jos masukan dari kami. Terima kasih Bung Jos. Oke, baik. Bung Cilik, terima kasih banyak. Ya. Luar biasa. Ini saya pun juga berpikir nih, di akhir tahun seperti ini semuanya belum terselesai ya. Ini menurut Bang Yandi, mungkin silakan, ada waktu untuk Anda, Bung. Ya, dari Bung Paul mengatakan apa yang sudah diselesaikan, apa yang belum selesai. Kemudian itu diteruskan dengan uraian oleh Bung Jemudi, ya kan? Banyak yang tidak selesai. Artinya pembangunan di Bartim untuk 2020 ini menurut Bung Jemudi, saya hanya menyebut kesimpulannya aja ya. Gagal katanya. Gagal. Nah, apa yang dikatakan tokoh kita Pak Cilik, ini benar-benar hari terakhir untuk belanja modal. Tidak ada waktu lagi, ya kan? Artinya akan beresiko silpa yang besar. Hanya saja kita ini memang, kalau boleh jujur, saya berapa kali coba buka JDIH Bartim. Apakah sinyal saya yang lelet? Apakah HP saya yang error? Saya coba buka yang namanya Perda Perubahan itu.
Sampai sekarang nggak bisa. Saya coba buka perbuknya. Sampai sekarang nggak bisa. Seharusnya jika memang tidak, ya boleh dikatakan ya, di JDIH itulah paling kita bisa melihat bukti transparansi dari MKAD kita, begitu kan? Nah, alangkah idealnya juga bukti itu juga di online kan secara khusus, ya kan? Yang bisa dibuka secara baik, gitu kan? Agar masyarakat bisa melihat, bahkan masyarakat yang berpendidikannya rendah pun bisa membuka, gitu kan? Kata di JDIH itu memang kalau tidak menguasai teknik komputer memang agak susah gitu kan, karena dia agak jelimet sedikit karena dia sesuai aturan mainnya. Tapi kalau misalkan ada YouTube tersendiri, ada online tersendiri, tiap hari itu bisa kita akses gitu kan, apa yang terjadi di Bartim, kebijakan-kebijakannya, itu kan lebih baik lagi sebenarnya. Itu pun di JDIH saya tidak bisa buka, mungkin karena anggap saja HP saya error, sinyal saya lelet sebagai positive thinking, gitu kan? Apa salah si pemancarnya tadi di anunya kan gitu? Di HP saya kan begitu, ya kan? Tapi boleh dibuktikan. Iya. Boleh dibuktikan itu, ya kan? Jadi istilahnya sehingga kita mau membuat satu uraian secara menyeluruh terhadap Bartim ini susahnya minta ampun. Karena apa? Ya kan? Disitulah letaknya kita akan buka perdanya, ya kan? Kita akan buka perbuknya. Kita akan buka aturan-aturannya gitu kan. Undang-undangnya. Iya, semua seharusnya itu mudah diterima akses itu oleh masyarakat gitu. Mudah sekali, ya kan? Nah, itulah yang kenapa sampai sekarang akhirnya kita bicara seakan-akan kasuistis. Kasuistis itu misalnya bicara pekerjaan yang gagal. Jalan lingkar, ya kan? Taman kota. Kalau kita bicara secara umum, ya kan? Kita bicara anggaran. Artinya kembali kepada apa yang dikatakan Pak Bung Paul sama Bung Jemudi, ya kan? Ketika kita bicara anggaran, kembali kepada apa yang dikatakan Pak Cilik. Oke lah, bila dalam tahun ini misalnya kita karena masa-masa sulit, anggaran kita selesai di angka misalnya 98%. Itu masih dalam batas-batas tolerir gitu kan. Tapi bagaimana misalkan kita mau menilai dari perda awal, ya kan, anggaran COVID 2M, 61M gitu kan, ke perda perubahan, berubahnya di mana? Ya, ini yang kita tidak tahu berubahnya di mana, yang mana saja dirubah, gitu kan? Apakah ini dikurangi dari 61M ini di perda perubahan, ya kan? Karena saya bicara skop kecil aja, gitu kan? Saya bicara khusus tentang COVID. Bung Jemudi mungkin bicara tentang di luar COVID. Jadi kita berbagi di sini, ya kan? Karena kalau persoalan kontraktual dengan proyek-proyek yang ada di Bartim mungkin Bung Jemudi lebih ahlinya, lebih tahu lah, ya kan? Ketika kita bicara COVID, ya kan, berapa persen kita di RDP kemarin sudah berkali-kali sudah mengerti, ya kan, bahwa di ujung triwulan ketiga kemarin itu baru 10,32%, ya kan? Kalaupun terjadi ada perubahan di anggaran yang kita tidak terbaca sampai saat ini, kita berpatokan tetap di awal. Jikapun ada perubahan, ya kan? Jikapun ada perubahan, yang penting kita di awalnya mengetahui angka ini ada 61, sekian M, ya kan? Ada 15,6 M, dan mungkin ada beberapa M yang lain gitu. Yang penting angka itu kita ketahui. Itu yang tidak bisa diutak-atik gitu kan. Dalam pengertian tidak bisa diutak-atik ini artinya kalau itu terjadi pengutak-atikan nanti di perubahan itu, ya kan? Nah, kita akan membacanya. Kenapa sampai misalkan
pengalihan dana dari 61M itu justru terjadi di perubahan, bukan seperti itu lagi makna dan artinya. Tapi kan kita tidak bisa dulu bicara tentang itu karena perda perubahan itu sama sekali kita tidak bisa buka sampai sekarang. Mungkin karena HP saya ini. Jangan salahkan orang, HP saya aja. Kenapa juga HP saya tidak bisa buka? Gitu kan? Nah, itu satu. Ya kan? Yang kedua, jika kita bicara tentang menghadapi akhir tahun, tentu kita bicara tentang bagaimana langkah strategi akhir tahun yang dilakukan oleh kepala daerah. Saya akan mengacu kembali pada surat Bupati nomor 9 tahun 2020 tentang langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran 2020. Nah, ketika ini temanya adalah finalisasi, ini menyangkut oke lah, penerimaan kita tidak begitu bahas ya, persoalan penerimaan. Kita akan bahas lebih spesifik di sini mengenai pengeluaran daerah. Yang saya ketahui di dalam surat itu pengeluaran daerah terakhir tanggal SBTL itu untuk PTKD sendiri itu 15 Desember 2020. Nah, ya kan? Kemudian tanggal terakhir penerbitan SPDLS barang dan jasa serta honorarium, mungkin termasuk SPDGU ya. Apakah itu sumbernya dari DAU, DBH, DID, DDL, itu juga tanggal 15 Desember 2020. Kemudian juga untuk SPDLS, apakah itu dari dana fisik, dak fisik, dak non fisik, dan dana desa. Kita bicara dak berarti kan bicara keseluruhan uang yang dialirkan dari provinsi kan, dari pemerintah pusat kan. Dak dan dana desa. Apakah dak fisik, dak non fisik, dana desa, itu juga 15 Desember 2020. Penginputan SPG, baik itu TU dan GU, nihil paling lambat tanggal 23 Desember 2020. Nah, itu yang langkah-langkah yang dilakukan Pemkab menghadapi akhir tahun 2020. Surat ini dibuat dan ditandatangani 23 Oktober 2020 yang lalu. Artinya 3 bulan yang lalu. Nah, di dalam surat ini hanya ada 2 langkah. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Artinya tidak ada lagi strategi lain, misalkan, ya kan? Untuk bansos, gitu kan? Terus untuk bansos, setelah mengacu pada peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 20 2020, gitu kan? Itu bisa sampai akhir bulan, gitu kan? Itu bisa sampai tanggal 31 ini, gitu kan? Masa, kalaupun itu bisa, sayangnya tidak dimasukkan dalam langkah-langkah itu di surat ini, gitu. Seharusnya itu kalau bisa itu dimasukkan dalam langkah-langkah ini, gitu kan. Tapi yang kita lihat justru untuk pengeluaran daerah, persyaratan di surat ini sudah terakhir SPD-nya, ya kan? SPJ-nya itu harus tanggal 15 dan SPJ itu tanggal 23 2020. Padahal ada selain hal-hal yang terkait dengan ini kan ada bansos, ya kan? Kemudian ada hibah yang seharusnya bisa diatur, distrategikan lebih jauh di dalam surat ini. Tapi sayangnya saya tidak melihat, gitu. Saya tidak melihat strategi itu. Itu 2, ya kan? Yang ketiga, artinya begini, di triwulan keempat itulah sebenarnya bagaimana apa yang dikatakan Bung Paul tadi, hal-hal yang belum selesai atau menjadi PR di triwulan sebelumnya
sudah memasukkan Porsche 5, ya kan? Iya. Gas full, gitu kan? Gas Untuk tancap. mengejar ketertinggalan sisa-sisa pekerjaan yang di triwulan sebelumnya dan target di triwulan keempat. Itu yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Tapi saya lagi-lagi, ya kan, menemukan banyak hal-hal yang menurut saya harus dipertanyakan dan menjadi pertanyaan besar. Contoh, kita di talkshow kemarin sempat bicara tentang ini ya, tentang penegakan protokoler ya, Iya. protokoler kesehatan. Pertanyaan saya, tanggal berapa protokoler itu dibuat? Iya kan? Iya. Ternyata setelah saya teliti, tanggal 8 Desember 2020. 7 hari dari tutup buku lah. Apa-apaan ini saya bilang ini? Iya kan? Dan peraturan itu, ya kan? Itu merujuk pada peraturan Bupati nomor 180 garis miring 490 2020. Nah, peraturan yang dirujuk itu berlakunya ditandatangani 20 Februari 2020. Masih pada saat zaman Pak Eskop. Masih pada saat beliau masih belum pensiun. Ada tanda tangan beliau mengenai peraturan Bupati nomor 3 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Timur. Saya bayangkan dana sebesar 750 juta untuk Polri dan TNI serta Satpol PP jika dirujuk pada aturan ini dan dilaksanakan, misalkan saja ini anggap saja bansos, ya kan, bisa dilaksanakan sampai tanggal akhir bulan ini, gitu kan? Saya bayangkan peraturan ini kalau SPJ-nya rata-rata 50.000, mungkin ke kecamatan 75.000. Nggak tidur petugas mengerjakan ini. Mungkin Bung Yandi, kalau itu Bang, mungkin terstruktur dan masih dari kementerian sampai ya. Putus-putus Bung Jumudi. Kalau itu benar bansos, terstruktur dan masih delivery-nya. Nah, jadi maksud saya begini, bagaimana mungkin ini kan tren ini hari ini saja kita sudah kurang 2 orang 500 Yang kena COVID ya? yang kena COVID. Bayangin, yang kena COVID di Barito Timur ini yang dirawat saat ini sampai hari ini 123 orang. Artinya sesuai dengan pembicaraan kita jauh sebelumnya, berarti trennya akan naik. Iya, betul. Naik pesat, bukan naik pesat dia. Naik pesat. Naiknya ini katanya kurang kedisiplin dan kesadaran masyarakat. Sekarang kemarin. Ya, sekarang saya bicara kemarin, begitu kan? Kalau kita bicara hanya sebagai sepihak untuk menyalahkan masyarakat, oke. Tapi satu saja jawab pertanyaan saya, ya kan? Karena yang namanya COVID ini, bagaimanapun karakter masyarakat kita ini masih banyak tidak memiliki Android. Kalau himbauan dilakukan melalui media, ya kan? Bagaimanapun masyarakat kita ini banyak yang masih berpendidikan stratanya beda-beda. Ada yang orang tua kita belum sekolah, gitu kan? Ada yang saudara-saudara kita yang lebih tua masih SD dan SMP, ya kan? Ada lagi yang hanya paling tinggi sebatas SMA. Bisa artinya yang mulai tahun berapa menikmati perguruan tinggi.
dengan strata begini, ya kan? Strata begini ya Bung Paul. Ya, ini nanti ada yang tersinggung lagi, ntar dibilang masyarakat bodoh lagi, semua dilapor lagi. Ini repot juga nih. Bukan, saya ini bicara bukan masalah itu. Orang tua saya sendiri itu tidak tamatan sekolah tinggi gitu loh. Artinya Takutnya Bu Yandi, takutnya mereka bilang, ntar dibilang lagi ini orang ini bodoh lagi. tidak semua pegang Android gitu kan. Nah, himbauan bagaimana melakukannya, ya kan? Nah, itu perlu sosialisasi. Selain himbauan, perlu turun ke lapangan, penegakan disiplin, ya kan? Dan penegakan disiplin itu yang terutama butuh anggaran. Ya. Anggaran itu kita bilang sampai hari ini belum turun, walaupun kemarin dikatakan berproses. Saya masih ragu kalau misalkan sudah sedang kita proses gitu kan. Saya masih ragu. Kenapa saya jadi ragu? Dana sebesar 750 juta dengan sisa waktu ini, ya kan? Jangan membuat orang blunder dong. Jangan membuat orang lain menjadi blunder, ya kan? Nah, saya masih ragu kecuali misalkan ya sudah dengan sisa waktu kita ngebut, ya kan? Ngebut saja, misalnya untuk TNI Polri yang memang basis di depan sebagai garda tombak dan TNI, ya kan, sama Satpol PP, itu dipotong 50% dari dana yang ada, ya kan? Sisanya kembalikan di akhir tahun, gitu loh. Kalau memang itu kan strateginya. Itu kan strateginya, dan strategi seperti itulah yang harus dibuatkan langkah-langkah strategi melalui surat di akhir tahun gitu. Ini kalau cuma 2 poin itu aja tanpa ada strategi, padahal namanya strategi langkah-langkah akhir tahun gitu kan. Harusnya secara rinci nanti ada persiapan yang lebih jauh gitu kan. Ini kan susah jadinya kita membacanya jadinya. Lalu apabila ini saya katakan kemarin penegakan hukumnya, anggarannya tidak turun, siapa yang menegakkan? Karena di dalam protokoler itu, jujur saja kita ya kan, di dalam protokoler itu yang disebut sebagai penegakan untuk prokes itu adalah Polri, TNI, dan Satpol PP. Bagaimana mereka bergerak? Ya kan, untuk penegakan prokes ini apabila anggarannya sampai hari ini tidak diturunkan. Iya, betul. Dan jangan hanya menuntut kesadaran masyarakat, karena ini penting. Yang lebih parah lagi, saya lihat prokesnya ditandatangani baru tanggal 8 tadi. 8 Desember. Saya sendiri kaget. Luar biasa, 8 Desember baru ditandatangani, dan uangnya juga itu prokesnya loh ya. Iya. Standar operasional prosedur pedoman penerapan disiplin dan penegakan hukum protokoler. Saya mau tanya, di mana keseriusan ini? Yang katanya serius, di mana keseriusannya? Oh, buktinya? Ya, gimana? Kemarin kan sudah saya sampaikan, artinya KPK akan turun ke mana daerah yang dianggap tidak serius kan gitu. Ya, kalau mereka mengatakan ini serius, di mana seriusnya? Iya. Gitu kan? Iya. Pertama, prokesnya baru ditandatangani tanggal 8, gitu kan? Yang kedua, anggarannya sampai hari ini tidak turun untuk mereka TNI, Polri, dan Satpol PP. Kalaupun itu diturunkan semuanya, nggak mungkin, saya bilang. Tapi tadi pagi di muka Polsek itu ada razia masker tadi pagi. Itu begini, ya kan? Artinya paling tidak polisi itu dengan bensin sendiri, mungkin ya kan? Iya, dengan dana seadanya mereka tetap jalan atas karena mereka adalah alat negara. Tugas. Tapi mereka juga bila tidak didukung dengan anggaran susah.
Mereka tidak didukung dengan anggaran susah. Jadi ngapain mencantumkan gugus tugas Polri, TNI, sama Satpol PP bila anggarannya ditahan-tahan? Iya, betul. Gitu kan? Apa bukti ditahan-tahan? BTT 3 belum turun sampai hari ini. Iya kan? BTT 3 belum turun sampai hari ini. Sementara hari ini tanggal 15. Prokes ini mengacu pada peraturan Bupati nomor 23 tadi gitu kan. Tentang perjalanan dinas, biayanya berapa di situ. Kalau kita buka lampiran-lampirannya 50 ribuan ya Pak Cilik dalam kota ya? Iya. Nah, kalau diturunkan 750 juta itu bagi 50 ribu gimana ceritanya? Iya. Itulah kenapa disusun 750 itu berarti kan dari awal BTT 3 harus segera diturunkan. Sehingga kita bisa melakukan meminimalisir penyebaran COVID. Gitu kan? Dengan turunnya 3 alat negara ini. 2 alat negara, 1 alat daerah. Gitu kan? 3 ini turun ke lapangan bersama tim kesehatan, begitu kan? Nah, saya percaya akan meminimalisir peningkatan dan penyebaran COVID. Ya. Artinya begini, jangan alihkan isu ini adalah kesalahan masyarakat dan kesadarannya, karena tingkat masyarakat kita sangat berbeda, gitu kan? Apalagi kita masih budaya gunung dan sungai masih kental, gitu kan? Jangan itu. Tapi sangat beragam Bung Yani. Sangat beragam. Tugas utama pemerintah lah, ya kan, yang melakukan sosialisasi ini dan penegakan ini. Setelah ini pun masyarakat tidak sadar, baru bicara bagaimana saya bisa kalau masyarakat tidak sadar. Oke, kita akan terima itu. Tapi bila mereka tidak ada tindakan sama sekali seperti ini, mereka bicara tentang disiplin dan kesadaran masyarakat, nonsen. Ujung-ujungnya kan masyarakat yang disalahkan. Ujung-ujungnya tidak disiplin, tidak sadar. Tapi ketika saya cermati dan teliti persoalan anggaran, bagaimana pelaksanaan COVID, kembali kepada apa yang dikatakan Bung Jemudi, gagal. Demikian Bung Jos. Oke. Tanggal 15 ini saya mengatakan pelaksanaan COVID di Barito Timur dari segi anggaran, walaupun kita tidak menerima seutuhnya rincian-rincian itu, tapi boleh dikatakan sangat memprihatinkan. Oke, baik. Terima kasih Bung Yani. Luar biasa. Ini adalah penghujung tahun dan bisa Anda bayangkan COVID-19 saat ini di Barito Timur kurang 2 lagi di angka 500. Bung Jemudi, bisa ditambahi Bung? Ada waktu untuk Anda, silakan. Terima kasih Bung Jos. Kita menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Yandi dan juga menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Cilik selaku perwakilan DPR. Sampai ini. Terima kasih dari Bang Paul tidak menyampaikan beberapa hal. Kalau kita melihat dari segi apa yang disampaikan atau apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, sama sekali saya lihat artinya fungsi daripada pemerintah itu pengawasan terhadap masyarakat, termasuk perlindungan masyarakat, itu gagal. Gagal termasuk bantuan-bantuan itu. Untuk bantuan bansos, dan jelas tahu bahwa bansos di Barito Timur itu sudah ada sekitar 110 miliar. Kementerian bansos itu sendiri masuk penjara. Nah, apa ini nanti apakah terjadinya terstruktur dan masif
atau bagaimana, ini kita nanti lihat. Berita, saya nggak boleh menuduh, tapi curiga boleh kan. Berbicara masalah artinya yang penggunaan anggaran untuk saya tidak silpa seperti yang disampaikan oleh Bung Cilik. Kita sama-sama waktu MBB itu sudah mendengar apa yang disampaikan oleh BSC dan masuk artinya dari teknis PO telah menyatakan bahwa itulah perubahan artinya untuk paket proyek itu. Sebenarnya itu menjadi motivasi kepada Bupati Batu Timur untuk apa? Untuk melakukan mempercepatkan pengadaan anggaran itu, termasuk pelelangan. Termasuk artinya perubahan. Nah, ini sebenarnya hal-hal ini sebenarnya seharusnya itu menjadi motivasi untuk bekerja lebih cepat. Nah, meningkat lagi artinya di dalam pelayanan terhadap pelayanan COVID. Pelayanan COVID ini memang kita sudah tahu semua apa yang terjadi di Batu Timur, cukup signifikan, luar biasa peningkatannya. Hampir-hampir kita Batu Timur pada waktu itu, kalau tidak salah waktu kita bicara kemarin, Batu Timur hampir di zona hijau. Nah, sejak kita berbicara tentang artinya pengeluaran anggaran dana COVID itu dari 62 miliar, hanya yang dikeluarkan itu 10,32 juta atau 16,30%. Nah, sejak kita berbicara itu, banyak yang terpapar di Batu Timur. Nah, pada waktu pertama COVID, nah, sejak akhirnya keluar anggaran 10 miliar, 32 juta itu, sejak uang itu dikeluarkan untuk kuartal kedua terjadi paparan COVID yang sekarang, saya lihat pelayanannya tidak ada sama sekali. Nah, ini sangat memprihatinkan daerah kita. Data anggarannya itu ada. Untuk apa sebenarnya dana itu? Kalau sebenarnya pemerintah daerah kita itu sadar, mungkin artinya setiap hari melakukan penanggulangan atau bagaimana cara. Nah, hanya kita kelihatan pada kesempatan memperhatikan 3M setiap masyarakat. Nah, itu sebenarnya memang benar, tetapi untuk yang lain-lainnya saya lihat tidak ada untuk di Batu Timur. Jadi mungkin ini kesalahan dari pemerintah, tidak melihat bahwa masyarakatnya sangat membutuhkan. Nah, termasuk anggaran 2020, anggaran kita, saya sampaikan dana APBD murni dan juga dana APBD perubahan, semuanya kena. Baik APBD murni ataupun perubahan, itu semuanya kita mendapatkan dana silpa. Kenapa terjadi dana silpa itu? Bahwa ketidakmampuan seorang kepala daerah untuk mengendisikan, untuk mengelola dana tersebut melalui seluruh artinya departemen yang ada atau dinas-dinas yang terkait. Karena itu mereka tidak bisa melakukan kegiatan tanpa ada persetujuan dari bupati. Nah, ini sebenarnya kita kembali lagi itu pasti bupati yang sangat kurang artinya melayani terhadap masyarakat itu sendiri, dan termasuk untuk melihat bagaimana untuk perkembangan peningkatan ekonomi kita. Nah, sehingga keterlambatan setiap paket proyek yang ada itu setiap tahun. Nah, mungkin tahun ini saya berbicara sangat kelihatan. Kenapa? Berbenturan juga dengan keadaan daerah kita dan seluruh dunia mengalami COVID-19. Mungkin dari tahapan itu mungkin keterlambatan, mungkin artinya boleh kita katakan ya itu tidak terlalu kita menyalahkan pemerintah daerah. Tetapi kalau hal itu sebenarnya seharusnya kita laksanakan, kita pikirkan masyarakat dan juga pembangunan karena dananya sudah ada. Nah, ini lagi ketemuan kita di lapangan sudah beberapa paket proyek yang jelas-jelas tidak akan selesai pada tahun 2021
2020 ini. Kenapa? Saya lihat pada saat ini paket-paket yang kita temukan di beberapa daerah kecamatan yang kita masuk, artinya sudah banyak paket proyek itu tidak memenuhi standar pekerjaannya. Sedangkan sesuai dengan peraturan bahwa pengeluaran anggaran terakhir pada tanggal 15 Desember ini. Nah, maka oleh sebab itu menurut saya tahun ini suka tidak suka kita gagal segala bidang. Baik penggunaan anggarannya termasuk pembangunannya. Nah, hanya ini untuk membuktikan itu nanti mungkin ada tahapan-tahapan untuk penyelidikan apa benar apa tidak. Nah, maka oleh sebab itu menurut kita dapat peribahasa biarlah anjing menggunggung. Kan ini masalahnya. Ya. Jadi artinya dalam hal ini, jadi kita buktikan. Karena kita setiap malam aktif talkshow, artinya hasil talkshow ini mungkin menurut saya hanya sekedar didengar oleh masyarakat, tetapi untuk kita melakukan langkah-langkah upaya-upaya untuk memperbaiki pemerintah itu atau penegakan hukum yang baik, belum ada terjadi di Batu Timur ini. Secara artinya transparannya. Maka oleh sebab itu kita melihat sambil berjalan. Supaya jangan apa yang kita bicarakan, seperti saya katakan, biarlah anjing menggunggung itu. Nah ini saya berlalu lah. Ya, maka oleh sebab itu saya tidak mempengaruhi siapa-siapa, cuma itu pada prinsipnya menurut saya semua kegiatan yang ada pada tahun ini artinya batal atau gagal lah. Bukan batal, gagal. Gagal. Artinya baik pengelolaan anggarannya termasuk pengelolaan, termasuk artinya proyek pembangunan. Artinya bukti. Nah, mungkin harapan saya seperti apalah kalau nanti siapapun yang terjadi ataupun terpilih menjadi bupati ke depannya, jangan hal ini terulang kembali. Ini sebagai artinya Bukan kita. ya masukan untuk kita semua. Siapapun yang mencalonkan nanti, kalau terpilih dan dipercaya oleh masyarakat, jangan hal ini terjadi. Kenapa? Yang ruginya bukan siapa-siapa, adalah masyarakat Batu Timur. Karena setiap tahun anggaran kita, karena kita tidak mampu menyelesaikan atau menghabiskan uang anggaran yang sudah ada, maka pemerintah pusat tidak akan memberikan atau menambah daripada pagu yang sudah disampaikan di dalam artinya tahun-tahun sesudahnya. Kenapa? Karena setiap tahun kita mendapatkan artinya hadiah dana kita. Nah, ini kenapa? Saya tidak mau untuk menghabiskan anggaran tersebut. Maka setiap tahun kita mundur terus artinya APBD kita. Jadi kapan Batu Timur itu Bisa mencapai di atas 1 triliun. ya kalau kita boleh Batu Timur ini Batu Timur 5 triliun sebenarnya APBD kita seharusnya. Iya. Jangan cuma 800 miliar. Itu artinya nggak ada seberapanya 800 miliar itu. Jadi seharusnya Di bawah 1 triliun. triliun itu, Jom. Nah, Di bawah 1 triliun. seharusnya tapi kalau boleh 5 triliun. Iya. Kenapa? Karena dasar pembangunan di dalam akhirnya Kabupaten Batu Timur ini. Jadi mungkin itu harapan saya siapapun yang menjadi bupati ke depan terpilih. Artinya artinya kita memilih dinasti-dinasti yang tidak mengerti dan tidak mau menghabiskan dana yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat untuk daerahnya, sehingga kita mendapat dana silpa terus. Kapan daerah kita artinya maju? Uang lapong Yandi. Ya. Ya. Kapan daerah kita itu bisa maju? Kalau kita setiap tahun artinya dana kita itu tidak akan habis. Sedangkan kita sangat membutuhkan, masyarakat sangat membutuhkan daripada pemerintah itu sebagai artinya apa? Sebagai pembina daripada masyarakat itu sendiri. Jadi mungkin itu sebagai statement saya, siapapun yang menjadi bupati terpilih ke depan, jangan terpilih dinasti seperti ini. Nanti tolong artinya orang-orang barulah supaya bisa mengelola lebih maju lagi.
supaya APBD kita ya 1 triliun lebih atau 2 triliun. Itu yang kita cari supaya daerah kita 5 sangat maju. triliun lah, Bung Jumudi. Iya. Nah, mungkin itu Bang. Mudah-mudahan Bung Jumudi. Oke. Iya, mudah-mudahan artinya Pak Cilik nanti dipilih. Kalau Pak Cilik maju untuk jadi bupati. Ya kan, Amin, amin. Bupati Ya. radio nanti Pak ya. Oke. Iya, karena kita kan tidak tahu nasib Pak. Kapan dan bila mana kalau memang duitnya ada didukung oleh masyarakat siapapun boleh. Iya, iya. Iya. Karena undang-undang itu tidak ada melarang warga negara Indonesia yang mau menjadi pemimpin itu. Memang itu adalah kewajiban kita kalau memang didukung oleh masyarakat. Iya. Oke. Nah itu Oke. mungkin dari kita. Oke, Terima baik. kasih. Oke, baik, terima kasih Bung Jumudi, luar biasa. Dan ini langsung didengar masyarakat kita Batu Timur dan juga YouTubernya nanti ya. Oke. Oke, baik. Banyak hal memang yang perlu dicermati ya, sekaligus mungkin didiskusikan berkaitan dengan tema kita malam hari ini, yaitu hari ini finalisasi dengan maksud saya finalisasi anggaran tahun 2020. Sebelum Bang Paul akan saya bacakan SMS yang masuk dari 4407, mohon dicermati. Itulah Bung, kita harus terima katanya dengan pemimpin kita ini yang tidak memikirkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah saat ini hanya bersimpun dari 4407. Kemudian dari 5006, mana ada pembangunan yang mensejahterakan rakyat sekarang, kalau toh ada proyek pasti dikerjakan sendiri dengan pinjam CP dan PT orang lain. Nah, ini ya. Ini adalah SMS yang masuk. Kemudian dari 6728, selamat malam Bung Jos. Yang jadi tumbal adalah para kepala dinas yang harus mempertanggungjawabkan untuk maju ke depan, tetapi yang bertanggung jawab tidak mau keluar dari kandangnya. Dari kandangnya. Kandang apa itu? Kandang apa itu? Iya. Jadi kamu mau tanya nih kandang apa ini? Iya. Oke, dari 6728. Oke, baik, Bung Paul bisa ditanggapi Bung Paul. Ya, terima kasih Bung Jos. Ini menarik sekali nih. Saya sudah ikuti semua Bung Jumudi, Pak Cilik sama Pak Yandi. Semua sudah habis dipaparkan. Jadi kalau saya hanya menilai begini Pak, setiap tindakan, setiap perbuatan apa yang sudah dilaksanakan pasti ada implikasinya. Jadi apa dan bagaimana nanti akan terlihat. Saya juga tidak bilang ini jelek, saya juga tidak bilang ini bagus, tapi semua ada implikasinya. Karena sudah banyak yang berbuat, saya lebih tertarik kalau dengan keadaan sekarang ini, selama perjalanan 1 tahun ini, saya justru lebih tertarik dengan sebuah lagu dari KLA Project, Pak. KLA Project. Iya, KLA Project. Judulnya tuh kita lihat saja nanti. Kapan Bagas sekarang? Ya, kita lihat saja nanti. Oh, iya, KLA Project. KLA. Ya. Ya, KLA Project ya. Saya agak kurang pasti menyebutkan karena saya penggemarnya kan dangdut Pak. Jadi Kalau saya penggemar dangdut Bung ya. Ya, jadi cuma saya lihat judulnya ini saya tertarik Pak, karena artinya apa yang sudah terbuat kita lihat dampaknya apa dan bagaimana kita lihat saja nanti. Itu Pak mungkin yang dari saya. Oke. Tipis-tipis saja Pak. Oke, baik. Baik Bung Paul, kalau Bung Jos ini penggemar dangdut dan bawakan acara dangdut yang dia sukai adalah jangan menari-nari di atas luka. Oh gitu. Oke, kau menari-nari di atas lukaku ini begitu ya. Oke, Bung Bung Cilik, silakan Bung. Ya terima kasih Bung Jos. Artinya kita bisa berkaca lah dengan keadaan sekarang kan. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Bung Jumudi tadi, mudah-mudahan ke depan jangan sampai terjadi seperti ini lagi kan. Artinya kita harapkan kepada masyarakat
betul-betul memilih pemimpin yang kira-kira berkualitas lah, atau yang mau mendengarkan dan mengayomi masyarakat kita yang ada di Barito Timur ini. Ada rasa krisis bilang Bung Yandi itu kan. Jadi keinginan kita depan betul-betul pemimpin kita itu peka terhadap masyarakatnya, mau mendengar masyarakatnya, mau melihat masyarakatnya, jangan istilahnya jalan sendiri aja kan tanpa menggubris kiri kanan lagi kan gitu. Nah, jadi itu maksud masukan kami kan gitu. Mudah-mudahan kita dapat pemimpin ke depan itu, dan masyarakat juga kita harapkan jangan hanya cari ACM saja kan gitu. Ya. Kalau masyarakat hanya cari ACM ya beginilah kan begitu. Iya. Nah, ini kan berawal dari masyarakat juga. Nah, jadi keinginan kita masyarakat itu jangan siapa yang banyak ACM-nya itu yang dipilih kan gitu. Artinya Pak Cilik, berarti masyarakat Batu ini memang hobi yang acem-acem, Pak ya? Iya, hobi ACM-ACM sehingga akhirnya begitu dia terpilih ya akhirnya dia mau mengembalikan ACM itu dulu kan gitu. Oh gitu. Iya. Jadi keinginan kita masyarakat betul-betul sadar terhadap kinerja pemimpinnya gitu. Jadi mudah-mudahan masyarakat pendengar radio kita ini bisa saling menyampaikan kepada rekan-rekan yang lain bahwa kalau kita mau cari pemimpin yang bagus itu jangan harus selalu cari ACM gitu kan. Jadi kita pilih siapa orang yang kira-kira betul yang bisa membawa kesejahteraan terhadap masyarakatnya gitu. Mau peduli, mau mendengar, mau melihat terhadap penderitaan masyarakatnya begitu. Kira-kira Bung Jos. Oke, baik. Ada SMS yang masuk Pak Cilik dari 0075. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bung Jos. Saya mau bertanya Bung Jos, bagaimana dengan nasibnya 10.000 paket yang kemarin ditoksokan? Pak Cilik, ditanggapi Pak Cilik. Ya artinya 10.000 itu kan menunggu tanda tangan bupati saja kata kepala dinas sosialnya kan dananya sudah siap, paketnya juga sudah siap. Cuma menunggu SK bupati saja kata Pak kepala dinasnya kemarin kan. Jadi kira-kira itu saja. Nanti bagaimana cara kita mudah-mudahan kepala dinas bupati ini terketuk untuk menandatangani SK yang dibikin kepala dinas itu supaya segera dibagikan begitu Bung Jos. Ini di akhir tahun Pak Cilik dan sampai saat ini belum terlaksana. Apakah nanti kira-kira akan terlaksana gitu? Kira-kira. Nah, jadi ini saya tidak bisa berandai-andai karena yang tanda tangannya kalau Pak Cilik sudah tanda tangan Pak Cilik. Iya. Iya luar biasa. Ya. Artinya tidak usah sampai masyarakat minta, begitu sudah disiapkan sudah Pak Cilik tanda tangan gitu. Iya. Oke, ini biasanya Bung Jumudi yang jawab dulu. Bung Jumudi, silahkan ditanggapi Bung SMS tadi Bung. Halo Bung Jumudi. Lagi off mungkin. Mungkin off ya Bung Jumudi ya. Oke baik, untuk rekan-rekan di mana saja Anda berada, selamat malam. Oke, sebentar saya cek dulu apakah Bung Jumudi sedang off. Oh iya betul, lagi putus Jumudi. Kalau gitu Bung Paul, ada waktu untuk Anda sekaligus closing statement, Bung. Ya, artinya menjawab pertanyaan tadi atau bagaimana, Pak? Ya, silakan kalau bisa dijawab dan sekaligus nanti closing statement. Ya, kalau justru saya ingin mempertajam dan bertanya, Pak. Karena apa yang sudah dijanjikan kalau tidak terlaksana, berarti itu namanya pembohongan, Pak. Iya. Ya. Itu pembohongan itu bukan hanya untuk kita masyarakat, tapi yang juga terkecoh, mohon maaf Pak Cilik, termasuk para anggota dewan juga di situ. Iya. Terkecoh. Dibohongi ya, dewan ya. Ya, dibohongi. Untuk beli ini 10.000 paket katanya kan, dananya sekian. Tahu bisa dilaksanakan gitu. Tapi pertanyaannya, kalau misalnya anggota dewan juga ikut dibohongi, bagaimanakah reaksi selanjutnya anggota dewan? Kan begitu. Paling tidak begini Bung Yandi, paling tidak di pertanggungan jawabnya nanti kita pertanyakan ini. Kalau memang tidak bisa dijawab, saya kira ada rekomendasi khusus dari dewan kan gitu. Yang 9 orang mempertanyakan, yang sisanya tidak mau Pak. Juga itu. Nanti ada pansus itu Bung Yandi. Iya. Pansus untuk menangani masalah LKPJ Bupati itu gitu. Ya. Bukankah kemarin ada pansus COVID Pak?
Ya ada pansus COVID juga, tapi kayaknya ini Pak Raran ketuanya ini. Ya, andai kata itu beliau itu bisa diundang untuk talk show kan gitu. Nah, Oh iya, bisa. Ya. Ya, bisa saya lanjutkan Pak. Ya lanjut Pak. Nah, jadi ini Pak yang saya maksud ini, saya maksud memperdalam, kebetulan juga ada Pak Cilik di sini, biar kami jelas begitu Pak. Karena ketika RDP itu, kalau seingat saya kemarin itu, kita resmi loh Pak, diawali dengan lagu Indonesia Raya tuh Pak. Iya. Ya, Artinya begini, Bung Paul ya. ya, Artinya keinginan kita ini unsur-unsur pimpinan di DPR itu peka juga terhadap ini kemarin kan RDPO kemarin. Nah kalau kami ini kan sebagai anggota ini hanya mengusulkan, tapi yang punya keputusan untuk bisa mengundang teman-teman yang lain itu kan adalah unsur pimpinan, Bung Paul. Artinya ada keterbatasan kami kan begitu. Itu saya pahami Pak. Cuma saya mau berbicara secara kolektif dan kolegial di sini Pak sebagai anggota dewan. Apa yang terjadi dalam rumah dewan, rumah rakyat di situ Pak? Itu artinya kalau dia tepuk sekali di situ, tepuk ada lalat nyamuk kecuak, mati juga Pak di situ. Nah, coba Bapak bayangkan Pak, kami RDP loh Pak. Dengar pendapat di situ ada masyarakat, ada dewannya semua. Loh, sekarang tidak terlaksana Pak. Itu bukan pertanyaan Pak, tapi itu statement yang mereka bangun Pak. Ya begini saya kira Bung Paul. Seperti saya katakan. Saya selesaikan Pak. Jadi itu statement yang dibangun apa yang mereka mau gulirkan Pak. Jadi pertanyaan saya, jangan mereka ada menang-menangan begitu Pak. Kalau memang nggak ada, bilang aja nggak ada Pak. Jangan kita menyelamatkan diri di waktu itu dengan mengatakan 10.000 sekarang masyarakat tidak dapat. Maksud saya begini Pak, apabila memang itu tidak terjadi Pak, tolong juga diberikan alasan Pak yang jelas. Tidak hanya diam-diam begini. Ya artinya begini Bung Paul, nanti di dalam evaluasi dari DPR nanti terhadap LKPJ ini di situ nanti akan kita sampaikan gitu Bung Paul. Betul Pak, betul. Artinya saya ingin menyurati itu karena memang Pak kami diundang untuk mendengar. Iya. Termasuk begini Bung Paul, nanti masalah itu akan kita sampaikan kepada BPK atau BPKP nanti. Iya, betul. Jadi kami biar jelas begitu kalau memang enggak kenapa dananya kurang, mungkin memang karena kita di keadaan COVID. Berarti apa yang sudah pernah diucap ditarik kembali. Tapi disertai penjelasan Pak, jangan diam-diam begini. Kalau artinya itu dana yang 10.000 itu termasuk penanggulangan COVID itu, Bung Paul. Ada. Pak, kalau dananya ada, Pak ya. Iya. Kalau tidak terlaksana, tolong juga diberikan penjelasan kepada kami masyarakat. Jadi kami juga bisa tahu lah, Pak. Ini artinya selama ini masyarakat itu Pak H2C, Pak. Harap cemas. Harap cemas. Ya kan, orang menunggu ini kapan ini. Sedangkan kita mau menghadapi masa Natal begini Pak, sembako juga semakin naik semua. Nah kita mungkin ini ada sedikit ada hujan di padang gurun ini kita menemukan UASE pemberian bantuan dari pemerintah ini kan bisa membantu Pak. Ya kalau saya sendiri kemarin Bung Paul waktu reses perorangan itu sudah saya bagi untuk di Indonesia itu ada beberapa paket sembako. Iya. Nah, langsung dari saya sendiri yang bagi gitu Bung Paul. Karena memang saya begitu dengar 10.000, ini berarti kan 10.000 kepala. Pak, saya sudah punya keinginan kalau dampaknya pembagian 10.000 ini betapa ramainya Pak. Jadi saya terobsesi waktu saya masih jadi atlet main sepak bola tuh Pak. Itu penonton sampai 10.000, 20.000. Saya juga merindukan suasana begitu Pak. Ingin melihat orang banyak itu Pak. Artinya program ini nanti akan kita anukan masalahnya di DPR nanti. Kan kita angkat. Artinya bukan kita menyuruh gimana, tapi janganlah Pak, sudah di depan anggota dewan semua yang terhormat, masyarakat ada, sudah dijanjikan. Di depan dewan aja masyarakat bisa dibohongi begitu. Bagaimana di belakang-belakangnya lagi? Gitu ya, orang berpikir begitu. Jadi ya kami ngomong ini nggak berlebihan Pak. Kalau kita bertanya. Artinya nanti akan kita sampaikan kepada unsur pimpinan DPR kan. Supaya ini diperhatikan begitu. Apa yang terjadi di rumah rakyat itu ya kita tanya. Kalau memang nggak ada ya tolong diberikan penjelasan Pak. Iya, berikan penjelasan tidak jadi gitu misalnya kan gitu. Jadi jelas begitu. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih Pak. Baik. Pak.
Ya. Oke, terima kasih Bung Paul. Betul. Memang harus ada penjelasan karena rakyat kita ini perlu dijelaskan tentang apa yang disampaikan di depan Dewan yang terhormat dan juga mungkin akhirnya seperti apa. Pak Jilik, silakan Pak Jilik, ada waktu dan sekaligus closing statement. Ya mudah-mudahan talkshow besok malam kita undang lagi ke kepala dinasnya gitu. Ya, siap. Biar jelaskan bagaimana ini prosesnya, apa jadi atau tidak kan gitu. Supaya tidak ada pembohongan publik gitu. Kalau memang tidak jadi kan supaya kita bikin berita acaranya nanti di DPR kan gitu. Betul, Pak. Jadi nanti dibikin berita acara di DPR bahwa program ini gagal kan gitu. Ya. Penyebabnya apa? Jadi minta penjelasan dari pemerintah daerah kan begitu. Iya, betul. Siap. Ya kira itu saja dari saya Bung Jos. Oke, baik, terima kasih Pak Jilik. Oke, terima kasih Bung Paul, Bung Jilik, dan perlu saya sampaikan untuk besok malam ada talkshow lagi ya, karena kemarin 2 hari kita hiburan terus ya. Jadi biasanya hiburan talkshow gitu supaya nggak panas. Jadi ada panas dingin gitu ya. Oke, baik. Dan besok tentunya dengan bintang tamu yang lebih banyak dari sekarang karena sasarannya besok adalah yang berkaitan ini harus ada di talkshow yang akan datang. Bung Yandi, ada waktu untuk Anda sekaligus closing statement, silakan Bung. Ya, artinya di awal tadi saya udah bicara tentang COVID ya. Kita COVID sudah berjalan dari anggap saja April, walaupun itu Maret gitu kan. Nah, kita melihat bagaimanapun di BTT yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ini sampai pada BTT 3, mungkin menghadapi BTT 4 di awal tahun 2020 gitu. Karena BTT itu adalah dana yang paling mudah karena tidak terduga. Bencana ini ya karena tidak terduga itu kenapa jadi ada BTT gitu kan. Tapi sayangnya walaupun itu sudah dipermudah gitu kan, tapi realisasinya kok sulit amat gitu kan. Ada beberapa program yang kita sorot untuk COVID ya kan. Pertama adalah saya belum melihat adanya operasi pasar terbatas yang diprogramkan di, kalau tidak salah itu di refocusing 2 atau gimana itu dinas perdagangan ya. Nah, jadi itu ada sekitar 700 sekian juta ya kan. Yang saya lihat baru ada pasar murah ya kan, pasar murah yang menjualkan punya Dolok bekerja sama dengan Bulog gitu kan. Bekerja sama dengan Bulog dengan harga net Bulog ya kan. Nah, itu yang dijual kepada masyarakat. Tapi itu beda program dengan operasi pasar terbatas pasar murah yang dimaksud dengan program yang 700 sekian juta, karena 700 sekian juta itu harusnya ada subsidi untuk masyarakat luas gitu kan. Artinya kalau kerja sama Bulog kan kita bisa ngambil barang di Bulog ya kan, laku bayar kan begitu. Aku bayar gitu. Yang kedua, kita juga melihat ada program, ada di 5, 5,7 itu kemarin masalah membibit termasuk bibit perikanan ya. Ada pembinaan dan pengembangan perikanan ada 452 juta di situ. Kemudian ada pengembangan produksi usaha penangkapan ikan di perairan umum darat itu sekitar 215 juta gitu kan. Apakah itu sudah jalan atau belum? Kita belum tahu itu ya kan. Kita belum mengerti dan di mana dikembangkannya ikan itu ya kan. Saya juga tidak tahu. Ini juga harus ada keterbukaan di masyarakat. Kalau ini sudah jalan, ikan itu dikembangkan di mana gitu loh ya. Di program ini gitu kan. Kemudian saya juga ada melihat masih di 5,7 M dari dinas sosial. Waktu itu ada dana sekitar 200
89, sekian juta. Nah, itulah yang dibelanjakan di bulan 10 kemarin. Di bulan 10 kemarin, ya, 1.000 paket. Itu sudah terrealisasi kata Kadinsos. Tapi sayangnya ini di bulan April, realisasinya di bulan 10, gitu kan? Kita juga waktu itu ada mendengar rasionalisasi dari banyak SOPD, gitu kan? Nah, sampai sejauh mana rasionalisasi itu sudah dijalankan, ini juga perlu kita kawal, gitu kan? Pada akhirnya nanti saya masih pegang datanya. Termasuk dari DPR itu 1,6 miliar kemarin. Termasuk dari DPR ini 1,6 miliar itu bagaimana itu realisasinya, ini juga mesti kita kawal, gitu kan. Nah, kemudian ada apa namanya, dana lainnya, ini di luar belanja kesehatan ya, karena belanja kesehatan itu tersendiri nanti. Dana lainnya seperti 5 DD, kemudian juga ada DID. DID ini kemarin bansos, saya rasa itu tidak mungkin terlaksana lah sekarang, tidak mungkin, jangan berharap lah masyarakat ya. Itu di dalamnya itu ada 2,7 M untuk bansos 10.000 paket, gitu kan. Ya, saya berharap itu jangan terlalu berharap lagi masyarakat bahwa 10.000 ini bisa diturunkan, karena dari segi waktu itu hampir tidak mungkin. Begini Bung Yandi, makanya besok malam tuh undang di Kepala Dinas Sosial gitu. Iya, gitu kan. Siapa tahu istilahnya dananya sudah diminta, cuma belum dibelanjakan gitu kan. Hari ini kan mungkin sudah diminta dananya, sudah terrealisasi kira-kira, cuma mungkin belum sempat bagikan kalau hari ini kan gitu. Ya, artinya begini, memang kalau bansos saya pikir itu dana bansos ya, bansos itu selama itu dananya diambil hari ini juga gitu kan, terakhir ini. Iya. Ya, walaupun pelaksanaannya sampai 31 Desember, saya rasa tidak masalah sebenarnya gitu kan. Tidak masalah kan itu. Tidak masalah gitu kan. Karena itu bansos gitu kan. Berkaitan dengan bansos. Tapi itu pun kalau dilaksanakan kan menurut beliau ngeri sedap. Gitu kan. Tapi ya itu sekali lagi saya berharap harapan saya sangat tipis sekali gitu kan. Harapan saya sangat tipis. Harap cemas semua. Yang terakhir yang saya dengar malah yang persoalan penegakan prokes, yang lucunya ditandatangani tanggal 8 prokesnya, gitu kan. Dananya sampai hari ini belum turun, gitu kan. Kata Pak Dr. Simon kemarin malam, gitu kan, sudah diproses. Tapi apakah sampai jam 00 ini bisa turun atau tidak? saya tidak mengerti nih. Saya tidak mengerti lagi nih. Karena bagaimanapun inilah kita membuktikan keseriusan atau tidaknya penanganan COVID di Barito Timur, gitu kan? Dari program-program ini, gitu. Yang kedua, saya melihat ini program banyak mendompleng visi misi. Di program COVID ini didomplengin. Saya melihat. Kenapa saya bilang didomplengin? Ya kan? Bibit-bibit ikan, gitu kan? Segala bibit lah ya. Itu sebenarnya kan visi misi di ekonomi kerakyatan. Iya. Ayam petelur itu visi misi di ekonomi kerakyatan. Kan begitu. Kemudian mengenai alat tangkap ikan segala macam gitu kan, pakan segala macam gitu kan, itu ada di visi misi ekonomi kerakyatan, di mana salah satu visi misi ekonomi kerakyatan Kabupaten Barito Timur 2018-2003 itu kan meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM, dan perluasan lapangan kerja. Itu visi misinya. Nah, poin-poinnya salah satunya adalah bibit-bibit itu, gitu kan. Nah, ini sepertinya dana COVID didomplengi oleh visi misi ini, gitu. Ini agak lucu saya lihat, agak lucu saja, gitu kan. Karena yang namanya COVID itu dari peraturan paling atas sampai peraturan paling bawah, ya kan, itu menyatakan
penanganan dan pengendalian COVID-19 dan pengendalian dampak sosial dan pengendalian dampak ekonomi. Ya kan? Jadi yang kita fokuskan pada penanganan COVID ini adalah di luar dari penanganan COVID itu sendiri adalah dampak. Ditambah dengan pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi yang tentu saja dari dampak tadi. Muncul dari reaksi dampak pemulihan ini reaksi dari dampak tadi gitu. Ya kan? Nah, kalau kita fokus terhadap hal itu sebenarnya mungkin akan berjalan dengan baik dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten bersinergi. Tapi kalau misalkan pemerintah pusat sudah menentukan jalannya begini, ya kan? Sama pemerintah provinsi kita membelok, itu kan tidak sinergi namanya. Itu namanya tidak sinergi. Nah, itu kelihatan dari tahun 2021 ini. Pertama tadi saya bilang bahwa banyaknya program-program yang belum berjalan, termasuk rencana besok saya dengar ada program pelatihan pakan, pembuatan pakan ternak, ikan, ya. Termasuk besok itu, apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak, saya juga ragu. Karena ini begitu begitu singkatnya waktu, dibatasi oleh ketentuan prokes, gitu kan? Apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak? Saya juga masih ragu. Tapi saya dengar besok itu ada pelatihan itu, gitu. Tapi saya ragu itu bisa dilaksanakan, gitu kan? Ada banyak program yang tidak akan sukses di akhir tahun ini. Karena apa? Berburu dengan waktu, berpacu dalam melodi seperti yang di akhir-akhir kegiatan ini, kalau mau dijalankan, itu kan dipaksakan, kelihatan sekali dipaksakan. Dan itu resiko gagalnya tinggi. Saya udah bilang kalau sesuatu yang dipaksakan, resiko gagalnya tinggi. Contohnya adalah ayam petelur. Kenapa ini tidak dijadikan pembelajaran? Kenapa ini tidak dijadikan flashback balik, gitu ya kan? Seharusnya ini bisa belajar dari sana kita. Nah, inilah yang saya bilang tahun ini adalah seperti yang Bung Jumudi katakan, untuk Pemkab Bantim adalah tahun yang gagal sebenarnya. Akhir kata, saya ingin mengingatkan kepada semua kita, siapapun itu, tidak salahnya kan kita saling mengingatkan. Bagaimanapun juga keberhasilan utama seorang pemimpin itu saat ia bisa menaklukkan hawa nafsunya, menundukkan lawannya dengan cara terhormat, sekaligus memberhasilkan orang-orang yang dipimpinnya. Jamil Az-Zaini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oke, baik. Terima kasih Bung Yandi, Bung Paul, dan Bung Jumudi serta Bung Cilik. Perlu saya tegaskan kembali bahwasanya seorang keberhasilan pemimpin itu adalah apabila dia mampu melawan hawa nafsunya. Saya Bung Jasmi Masina, terima kasih, dan rekan-rekan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.